Halo, berjumpa kembali dengan saya, Antoni Derasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips langkah-langkah dalam membuat laporan keuangan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan ringkasan dari transaksi-transaksi atau kondisi keuangan selama periode akuntansi tertentu. Jadi di sini terkait meringkas dari transaksi-transaksi yang ada. Langkah-langkah dalam membuat laporan keuangan. Langkah awal, kita harus mengumpulkan semua bukti transaksi yang ada. Transaksi ini bisa berupa kwitansi, nota, faktur, invoice, dan lain sebagainya. Dari bukti transaksi ini nantinya, langkah awal supaya menjadi laporan keuangan, kita harus mencatat ke dalam transaksi jurnal. Karena dari jurnal ini nantinya sebagai pintu masuk untuk membuat laporan keuangan. Setelah di jurnal, kita akan memposting ke dalam buku besar. Jadi, bikin jurnal langsung ke buku besar. Dari buku besar ini nantinya, kita tidak menutup kemungkinan membuat buku besar pembantu, yang mana dari buku besar pembantu ini kita dapat membuat rekapan tentang customer kita ataupun supplier kita. Entah itu buku bantu piutang, buku bantu hutang, yang mana nantinya untuk mensupport terhadap buku besar yang ada. Kalau customer-nya 10, kita harus membuat buku besar pembantunya 10. Yang tujuannya untuk mempermudahkan kita di dalam mengecek terhadap mutasi dari buku besar tersebut. Langkah yang ketiga adalah membuat neraca saldo. Dari buku besar ini, karena transaksi dilaksanakan secara terus-menerus, pada akhirnya memunculkan saldo. Langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Terusnya, membuat neraca saldo setelah disesuaikan atau neraca lajur. Jadi, di awalnya neraca saldo, setelah itu tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Sebagai contoh, misalkan dalam membayar sesuatu, membayar tersebut kita harus melihat periodenya dari kapan sampai kapan. Sehingga nanti kita harus membuat penyesuaian terhadap apa yang sudah kita bayar tersebut. Langkah selanjutnya setelah selesai neraca saldo setelah disesuaikan, kita sudah dapat membuat laporan keuangan. Kenapa? Karena di situ sudah lengkap di dalam neraca lajurnya. Ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, selanjutnya akan muncul laporan laba rugi dan neraca. Laporan laba rugi dan neraca ini merupakan salah satu laporan yang harus dihasilkan dalam pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya, pada akhir bulan, kita juga harus membuat jurnal penutup yang tujuannya apa? Karena di dalam laporan keuangan ada yang dinamakan rekening real dan ada juga rekening permanen ataupun rekening sementara. Rekening sementara ini nantinya harus ditutup. Ganti bulan harus saldonya dimulai dari nol lagi. Setelah membuat jurnal penutup, kita
membuat neraca saldo setelah penutupan. Yang nantinya setelah ditutup, saldo akhir bulan ini akan menjadi saldo awal bulan berikutnya untuk akun yang ada di neraca, karena sifatnya permanen. Sedangkan akun yang sementara ataupun di dalam rugi laba nantinya, mulainya dari nol lagi. Setiap awal bulan nilainya nol, makanya perlu ditutup dan dibuatkan jurnal penutup. Untuk lebih jelasnya, saya tunjukkan contoh dari neraca lajur. Neraca lajur ini merupakan neraca yang berlajur-lajur. Di dalam neraca lajur ini, awalnya merupakan neraca saldo. Jadi ini merupakan saldo-saldo yang ada di buku besar. Setelah neraca saldo, seperti penjelasan saya tadi, kita akan membuat jurnal penyesuaian, yang mana harus disesuaikan dan yang mana tidak. Biasanya yang perlu disesuaikan karena adanya informasi bahwa pembayaran tersebut untuk jangka waktunya kapan. Jadi itu yang harus kita sesuaikan. Setelah jurnal penyesuaian, kita harus membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi di dalam neraca saldo, apakah ada penyesuaian atau tidak? Kalau tidak ada penyesuaian, berarti saldonya masih tetap. Kalau ada penyesuaian, kita lihat kalau di debit, saldo awalnya debit, penyesuaian di debit nantinya akan bertambah. Kalau debit ketemunya kredit, nantinya akan dikurang atau selisihnya berapa. Dari neraca saldo setelah disesuaikan ini, kita dapat memilih mana yang masuk ke dalam laporan laba rugi dan mana yang masuk ke dalam neraca. Di dalam laba rugi, kita harus memilih yang mana merupakan pendapatan ataupun penjualan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi pendapatan dikurangi dengan biaya akan ketemu laba atau rugi. Laba atau rugi ini nantinya akan dimasukkan ke dalam neraca. Sehingga di dalam neraca ini yang merupakan akun permanen, kalau saldonya di debit, dimasukkan di debit, kredit di kredit. Yang menjadi perhatian kita semua, bahwa saldo akhir entah itu laba rugi ataupun neraca harus selalu seimbang antara debit dan kreditnya. Kalau di laporan laba rugi, kalau ada selisih nantinya dibuatkan laba atau rugi. Nah, laba atau rugi ini nantinya yang akan dimasukkan ke dalam neraca. Nah, kebetulan kalau di dalam contoh ini laba sebesar 2.350.000. Labanya ini nantinya harus dipindahkan ke dalam neraca. Jadi saldo yang ada di dalam neraca lajur harus selalu sama. Jadi kita jumlahkan entah itu neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi ataupun neraca saldonya antara debit dan kredit harus selalu sama. Kalau tidak sama bagaimana? Kalau tidak sama berarti laporan yang kita buat belum benar. Sebagai gambaran, akan saya tunjukkan kepada Anda semuanya siklus akuntansi
Jadi proses dari bukti transaksi tersebut, bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, sampai dengan jurnal penutup akan tergambar di dalam siklus akuntansi. Bagaimana siklusnya? Di dalam siklus akuntansi, bukti transaksi dan harus di jurnal. Tahap ini dinamakan tahap pencatatan. Jadi semuanya harus dicatat terlebih dahulu. Setelah itu, kita melangkah pada tahap selanjutnya. Tahap apa selanjutnya? Tahap pengiktisaran atau pengelompokan. Di dalam tahap ini, setelah kita jurnal, masuk diposting ke dalam buku besar. Dari buku besar ini muncul masing-masing kode rekeningnya, neraca saldo. Nah, dari neraca saldo ini perlu penyesuaian atau tidak? Kalau tidak ada penyesuaian, nggak usah dibuatkan. Setelah itu, pada akhir bulan, kita harus membuat jurnal penutup. Yang tujuannya apa? Untuk menutup buku besar. Nah, dari penutupan buku besar ini nantinya, kita dapat mengetahui neraca saldo setelah penutupan. Jadi itu gambaran dari tahap pengiktisaran atau pengelompokan. Buku besar. Setelah adanya transaksi menghasilkan neraca saldo, proses ini dinamakan ataupun tergambar di dalam kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur. Nah, setelah kita membuat neraca lajur tersebut, dari neraca lajur ini kita bisa membuat laporan keuangan yang sesungguhnya. Laporan keuangan sesungguhnya apa saja? Neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Tahap-tahap neraca laba rugi, arus kas, dan perubahan modal ini merupakan tahapan pelaporan. Jadi laporan yang dihasilkan dari proses akuntansi. Demikian langkah-langkah di dalam menyusun laporan keuangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih dari saya, Antoni Durasap, di channel belajar akuntansi.id.